kasih sayangmu, kasih sayang, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapanku, saban kasih setiamu selalu ku rindu.
sayang, kasih sayang, perlindungan perlindunganku, bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayang,
Selamat pagi jemaat yang terkasih. Pada saat ini Warta Lisan tanggal 31 Mei 2020. Berikut ini kami sampaikan Warta Lisan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam kebaktian Pentakosta akan dilayani oleh Pendeta Adi Cahyono dengan tema Menerima Aliran Hidup dari Roh. Jadwal ibadah online untuk bulan Juni 2020 akan berlangsung pada Minggu 7 Juni 2020 dengan tema Hidup dalam Penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dilayani oleh Pendeta Ima F. Simamora. Persembahan syukur tahunan 2020. Mari kita persiapkan persembahan syukur tahunan kita yang akan kita bawa kepada Tuhan pada hari raya Pentakosta Minggu 31 Mei 2020. Minggu ini, persembahan syukur tahunan pada 2020 ini diharapkan dapat terkumpul sebesar 500 juta rupiah, di mana 50% akan dipergunakan untuk membiayai program kerja tahun pelayanan April 2020 sampai dengan Maret 2021, dan 50%-nya lagi untuk dana pembangunan. Pengumpulan persembahan syukur tahunan 2020 ini akan berlangsung sampai dengan akhir Juni 2020. Mari dengan tulus hati dan kerelaan kita bersyukur atas berkat dari Tuhan. Berikutnya adalah kanal persembahan gereja. Persembahan gereja dapat dilakukan melalui amplop yang dipersiapkan dari rumah dan diantar ke gereja, ataupun amplop yang akan diambil oleh petugas TU. Selain itu, persembahan juga dapat ditransfer melalui rekening BCA, baik itu melalui QRIS BCA maupun GoPay ataupun OVO dan Dana. Demikian Warta Lisan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam kebaktian ini. Tuhan memberkati. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Haleluya. Pertolongan kita dalam kebaktian Pentakosta ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Umat yang terkasih, bagaimana keadaan Bapak Ibu semua? Kiranya dalam kasih dan perlindungan Tuhan, perjalanan kehidupan kita ibarat dalam pengembaraan di padang belantara. Ada beragam tantangan yang kita jumpai. Terkadang melelahkan, bukan secara fisik saja, melainkan juga secara mental, psikologis, spiritualitas, dan dimensi-dimensi lain. Sungguh melelahkan yang harus ditangani, meski semakin berat dan sulit. Inilah saatnya kita membutuhkan penyegaran, supaya memiliki kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Minggu ini tidak terasa kita merayakan hari Pentakosta atau hari ke-50. Secara liturgis dikenal dengan Minggu Putih, sebagai peringatan dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Roh Kudus dicurahkan sebagai penggenapan janji Yesus kepada murid-muridnya, agar mereka tidak cemas dan gelisah, jiwa disegarkan kembali. Kiranya Roh Kudus yang dicurahkan itu juga yang menyegarkan jiwa kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi, lalu nanti kami akan menutup doa pengakuan dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah berkorban bagi kami umat-Mu, Engkau yang telah menyatakan banyak begitu mukjizat bagi kami. Bahkan Engkau yang telah mati bagi kami, telah menyatakan kebangkitan-Mu di dalam kehidupan
bagi semua orang percaya. Dan pada saat ini Engkau akan bangkit untuk kami. Namun kami merasa malu ya Tuhan, karena kami tidak sanggup melakukan apa yang telah Kau amanatkan bagi kami sebagai pengikut-Nya. Kadang di kehidupan kami egois. Kadang kami lupa bahwa kami adalah utusan-Mu yang seharusnya menyatakan akan teladan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama di dalam kondisi pandemi COVID pada saat ini. Kami abai ya Tuhan terhadap sesama kami. Kami abai bahkan terhadap orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami mohon ampun kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk merenungkan apa yang ingin Kau lakukan bagi kami, supaya kami boleh menyatakan akan teladan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kiranya Engkau berkenan membimbing kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Inilah berita anugerah dari Tuhan kepada kita umat yang ditebus. Umat diminta untuk berdiri. Ya Allah,
Jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu Bani Yakub dan Bani Yusuf. Mazmur 77 ayat 14-16. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh karena Kristus senantiasa memberikan sukacita, marilah kita memuji Dia untuk mendengarkan sabdanya. Silahkan duduk. Kita menyatukan hati kita datang kepada Tuhan, agar Roh Kudus benar-benar menguasai hati, jiwa, dan pikiran kita untuk firman yang akan kita terima. Bapa di sorga, kami sungguh berbahagia di hari yang istimewa ini, hari Pentakosta. Kami boleh berhimpun, kami boleh beribadah, dan kami akan merayakan sukacita datangnya Roh Kudus ke tengah dunia, memenuhi hati para murid, para pengikut Tuhan, dan orang-orang percaya untuk terus boleh menyatakan karya Allah di tengah dunia. Urapilah setiap kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh itu, agar kebenaran firman-Mu boleh mengubahkan hati kami dan juga boleh memampukan kami untuk mewujud nyatakan kebenaran firman itu melalui kehidupan kami.
Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam perayaan Pentakosta kita kali ini diambil dari bacaan Injil kita, yaitu Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya sungguh senang dan gembira dan berbahagia pada hari Pentakosta ini kita boleh kembali merayakan turunnya Roh Kudus. Meskipun dalam keterbatasan, bukan berarti kita tidak bisa melakukan. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga apa yang sudah kami persiapkan dalam kebaktian hari ini boleh tetap menghadirkan sukacita, kegembiraan, dan akhirnya boleh menghadirkan kuasa kekuatan yang daripada Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian terus melanjutkan karya kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, 10 hari yang lalu pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita diajak oleh Pendeta Ima untuk menghayati keberadaan diri kita yang seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat bukan hanya menggambarkan kerapuhan manusia yang ringkih, yang bisa rusak, tetapi bejana itu juga menggambarkan keberadaan diri kita yang semestinya bisa menampung sesuatu yang berguna, yang berdampak, yang bermanfaat bagi dunia sekitar kita. Itu khotbah waktu kenaikan ke surga. Semoga Bapak Ibu masih ingat ya. Dan pada hari ini Bapak Saudara, tema kita adalah menerima aliran hidup dari roh. Mau mengajak kita menyadari dan memahami bahwa yang mengisi diri kita, hati kita yang adalah bejana itu seharusnya adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berbagi kasih dan menjadi berkat bagi sekitar kita, bagi sesama kita, bagi di luar dunia yang di luar kita yang harus merasakan kasih Tuhan. Sebagaimana digambarkan dalam lirik lagu yang berjudul "Rindukah Engkau Mendapat Berkat", ada dalam nyanyian Kidung Baru nomor 100. Berhubung suasananya Pentakosta kedaerahan, saya puji Tuhan menemukan versi campur sarinya NKB 100 yang dibawakan oleh saudara-saudara kita dari GKI Resuden Sudirman Surabaya atau GKI Resud. Mari kita saksikan bersama-sama Bapak Saudara.
Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Indah bukan lagu tadi yang dibawakan dalam versi campur sari? Inilah salah satu keindahan budaya Indonesia yang pada kebaktian Pentakosta kali ini coba kami sajikan kembali, di antaranya dengan pakaian daerah yang dikenakan oleh beberapa rekan pelayan kita pada saat ini. Ada pakaian kejawen, ada kebaya, dan juga atribut dari Bali yang saya juga gunakan. Ini sebagai wujud ungkapan syukur kita untuk menghargai setiap berkat dan keindahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, terima kasih yang sudah boleh hadir dan melengkapi dalam pelayanan hari ini. Namun ada hal yang lebih indah yang saya ajak untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam lirik lagu tadi kita diajak, kita diingatkan untuk senantiasa menyadari bahwa diri kita yang seperti bejana kosong ini harus selalu kita bawa kepada Tuhan agar aliran air hidup itu terus ada dalam diri kita dan bisa kita bagikan. Bahkan di ayat yang ketiga tadi, bait yang kedua maksud saya, dengan jelas lirik itu mengatakan ketika kita meminta aliran air hidup itu, kita harus datang dengan kerendahan hati. Baik saudara, ini adalah syarat bagaimana kita harus bisa merasakan aliran air hidup itu. Yaitu yang pertama kita harus meyakini bahwa Yesus adalah sumber air hidup itu. Dan bagaimana kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar percaya di dalam mulut, di dalam hati, tetapi harus mewujud nyata sebagai bukti tanggapan tindakan iman kita yang sudah mengubahkan diri kita oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 tadi, tepatnya di ayat 39, Yesus menjanjikan Roh Kudus akan tinggal diam di dalam hati setiap orang percaya. Yesus mengucapkan ini di sebuah momen yang sangat penting, puncak peringatan atau perayaan Hari Pondok Daun. Sebuah momentum yang syarat dengan makna dalam tradisi Yahudi ketika Yesus mengucapkan kata-kata tadi. Dan ini sebenarnya juga telah diisyaratkan oleh Yesus dalam tindakan dan ucapannya tentang air di pasal-pasal sebelumnya, Bapak Saudara, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6. Yesus juga menggunakan gambaran analogi tentang air untuk menggambarkan aliran Roh Tuhan. Menariknya Bapak Saudara, di ayat 39 ini Yesus mengklaim bahwa Ia yang akan memberikan Roh. Yesus menyatakan dirinya sebagai pembawa zaman baru dari Allah yang dinanti-nantikan selama ini. Baik saudara, bagi kita mungkin maksud Tuhan Yesus ini perlu untuk kita pahami lebih jauh. Tentunya dalam konteks perjanjian lama, pada masa itu orang-orang Yahudi sangat menghidupi kitab perjanjian lama. Dan dalam kitab perjanjian lama, tepatnya di kitab Yehezkiel pasal 36, yang sangat relevan atau sejajar dengan Injil Yohanes, tepatnya pasal 3, kita dapat mengetahui gambaran bagaimana roh itu mengubah, mengaliri hidup orang percaya. Saya mengajak kita membacanya, silahkan Bapak Ibu dibuka Alkitabnya. Yehezkiel pasal 36 ayat 35 sampai 29. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran aliran roh itu tujuannya untuk apa, kegunaannya seperti apa, dan mengapa Allah memberikan aliran roh itu. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 29. Firman Allah demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu.
Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepadamu, kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa, kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Baik, Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan mengutip bacaan Yehezkiel ini, sebenarnya kata-kata Yesus sudah sangat jelas. Gambaran tentang aliran roh itu bukan hanya memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, tetapi juga memberikan sebuah daya untuk seseorang mengalami pembaharuan hidup yang awalnya diberhalakan oleh berbagai hal duniawi, materialisme, kesenangan, popularitas, dan sebagainya. Tetapi ketika orang itu menerima roh yang baru yang diberikan oleh Allah itu, maka mereka akan menjadi pribadi yang hanya taat dan menyembah, beribadah kepada Allah. Orang-orang yang menerima aliran roh akan mengalami pembaharuan hidup, dan perilakunya akan penuh dengan ketaatan kepada firman Allah. Dan dari ayat yang terakhir tadi kita melihat bagaimana gambaran kesejahteraan, ketentraman juga menjadi berkat yang akan dialami oleh orang-orang yang merasakan aliran roh. Poin kita, Bapak Saudara, gambaran roh ini diberikan oleh Allah. Firman ini datang melalui perantaraan para nabinya, tetapi dalam bacaan Injil kita hari ini, Bapak Saudara, Yesus dengan tegas mengatakan, aku akan memberikan roh. Yesus mengklaim bahwa Dia yang akan memberikan roh yang mengubahkan itu. Inilah sesuatu yang menjadi prinsip penting yang harus kita perhatikan, Bapak Saudara, bahwa kealahan Yesus yang membuat Dia bisa melakukan itu. Kita tahu Injil Yohanes adalah salah satu Injil yang sangat kuat menjadi pondasi tentang ajaran Allah Trinitas. Peristiwa ini menjadi sebuah deklarasi, legitimasi bahwa Yesus mempunyai otoritas ilahi untuk memberikan roh yang bisa membuat orang menjadi taat, yang bisa memberikan pengampunan, yang bisa memberikan pembaharuan, dan bisa memberikan pengharapan kehidupan baru. Dengan demikian Yesus adalah Allah yang mengundang orang-orang percaya agar kepadanya diberikan roh yang mampu mengubah umatnya. Baik saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Yesus itu terjadi di puncak Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun adalah rangkaian puncak atau hari raya orang Yahudi yang dilakukan secara 7 hari berturut-turut tinggal di dalam pondok untuk merayakan perjalanan kehidupan mereka di padang gurun, untuk mereka terus bergantung kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan. Ini mau menegaskan bagaimana momentum itu dipakai oleh Tuhan Yesus agar orang-orang menjadi percaya kepada Yesus sebagai sumber air hidup yang kekal, yang melegakan hidup mereka. Ayat 37 sampai 38 tadi. Air sebagai lambang Roh Kudus yang menyatakan kehidupan kekal dan menyatakan penerimaan dan sambutan terhadap Roh Kudus. Jadi baik saudara, kalau kita selesaikan bacaan Injil tadi di ayat-ayat selanjutnya, kita akan melihat bagaimana gambaran orang-orang yang setelah mendengar pernyataan Yesus supaya menerima aliran roh dengan cara harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata ada banyak beragam respon orang untuk percaya kepada Yesus. Kalau kita mau
turut-turut kita bikin list Bapak Saudara, ada 8 macam variasi. Saya tidak akan sebutkan semua secara mendetail, tapi setidaknya kita akan melihat beragam respon orang untuk percaya kepada Yesus supaya menerima aliran roh itu. Ada yang mulai meyakini bahwa Yesus adalah Mesias. Ada juga yang berani mengungkapkan keyakinan bahwa dia adalah Mesias. Tetapi ada juga yang masih ragu karena mereka kurang yakin. Yesus kan harusnya Mesias itu dari Bethlehem, padahal mereka tidak tahu keasliannya. Ada juga yang mereka masih berdiskusi, berdebat tentang keilahian Yesus. Namun ternyata ada juga yang berhasrat kuat untuk menangkap ataupun menyingkirkan Yesus. Menarik Bapak Saudara, para penjaga bait Allah yang diminta untuk menangkap Yesus, justru mereka menjadi kagum dan menghormati Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak berani menangkap Tuhan Yesus yang diperintahkan kepadanya. Dan satu lagi respon yang cukup ekstrim Bapak Saudara di antara orang-orang Farisi yang memerintahkan Yesus untuk ditangkap karena pernyataannya yang mendeklar bahwa dia adalah Allah, yaitu Nikodemus. Nikodemus pada akhirnya berani menyatakan keyakinan pribadinya melawan keyakinan mayoritas ataupun rekan-rekan majelisnya pada saat itu. Nikodemus memiliki kerinduan untuk benar-benar mengenal Tuhan Yesus, percaya kepadanya, percaya kepada pengajarannya, dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Pertanyaannya Bapak Saudara, bagaimana dengan diri kita? Kita termasuk orang yang mana ketika firman Tuhan mengatakan kita harus percaya kepada Yesus, menerima aliran hidup itu? Adakah masih ada keraguan-raguan di antara kita? Kita mungkin secara iman sudah dibaptis, sudah disedi, mengaku percaya dan sebagainya. Tapi tidak dipungkiri situasi dan keadaan kehidupan bisa membuat iman kita itu hanya stempel, hanya label, ataupun identitas yang tercatat di dalam KTP atau identitas diri kita. Yang Tuhan kehendaki Bapak Saudara, respon kita adalah mewujud nyata dalam realita kehidupan kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus. Dan ini adalah kelompok orang yang ke-9, yaitu mereka yang menerima panggilannya, mereka yang haus akan kasih Allah dan merindukan kebenarannya. Dan itulah situasi yang dialami, dirasakan para murid ketika mereka mendengar janji Tuhan Yesus ini. Janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang pada akhirnya digenapi pada hari Pentakosta. Mereka yang hidup dalam kepercayaan, mereka yang hidup dalam ketaatan, mereka yang hidup dalam iman teguh bahwa janji itu akan digenapi, benar-benar merasakan kehadiran dan kuasa dari Roh Kudus yang dikenapi. Jadi Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang saya ajak untuk kita perhatikan dengan tema kita hari ini di hari Pentakosta, perayaan Pentakosta kali ini, bahwa yang pertama, setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka pada dirinya diberikan Roh Kudus. Kesimpulan ini mengingatkan kepada saya akan firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepadanya, dalam dirinya ada roh, dan roh itu adalah Roh Kudus. Tidak ada orang yang percaya kepada Yesus yang tidak memiliki dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sesuai dengan kitab Yeskiel tadi, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka dalam kehidupannya akan terus memancarkan terang dan kasih Allah yang bisa dirasakan. Yang kedua Bapak Saudara, melalui peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta mau menegaskan kepada kita bahwa janji Tuhan Yesus itu iya dan amin. Seperti bait yang ketiga dalam lagu Campur Sari tadi Bapak Saudara. Saya bacakan sekali lagi. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya.
bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus. Ya dan amin janjinya. Peristiwa Pentakosta menjadi penggenapan akan janji Tuhan Yesus yang dinyatakan di dalam bacaan kita hari ini, Bapak Saudara. Beberapa waktu kemudian perkataan Yesus, iya dan amin. Dengan demikian Bapak Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk kembali menghayati panggilan Tuhan Yesus. Untuk kita boleh menerima kasih-Nya, menerima penghiburannya, keterikatan kuasa dosa, hidup dalam keterasingan, hidup dalam keterpurukan, kekerangan rohani. Karena situasi pandemi jangan sampai membuat kita larut atau lupa bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan kepada setiap orang percaya, dan pada setiap orang yang percaya akan kuasa itu, mereka akan dimampukan untuk menghasilkan karya-karya yang memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi mengajak kita untuk berdamai dengan COVID-19. Kenapa, Bapak Saudara? Karena menurut para ahli termasuk WHO, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi bahwa antivirusnya belum bisa ditemukan secara cepat. Tahun depan belum tentu itu juga bisa ditemukan. Bahkan ada beberapa ahli pandemiologi mengatakan virus corona bisa seumur hidup sampai akhir zaman. Bayangkan Bapak Saudara, virus yang mencekam itu menjadi sesuatu teman hidup kita yang selalu bersama-sama dengan kita. Ungkapan Presiden Jokowi menjadi sesuatu yang sangat familiar sebenarnya bagi kita orang percaya. Berdamai. Bukan berarti tidak ada peperangan, bukan berarti harus dimusuhi. Tapi adalah bagaimana kita bisa menerima kenyataan ini sebagai sebuah realita kehidupan yang harus kita hadapi, kita jalani bersama-sama. Oleh sebab itu sebagai orang percaya mestinya kita bersyukur. Karena kasih Kristus, kuasa Kristus memampukan kita terus boleh merasakan damai di tengah berbagai suasana. Dua hal mendasar kebutuhan manusia di dunia ini, Bapak Saudara. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Orang seringkali tidak bisa berdamai dengan masa lalunya, dengan dosa-dosanya. Tetapi dengan pengampunan Kristus kita memiliki jaminan bahwa dosa-dosa kita diampuni. Sehingga kita memiliki kelegaan, memiliki sesuatu yang konkret untuk menjadi dasar bagi kita melanjutkan kehidupan. Menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Yang kedua, kebutuhan manusia adalah kebutuhan berarti, berguna, dan berdampak. Dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan, dengan kuasa Roh Kudus yang sudah terus hadir dalam kehidupan kita, akan memampukan kita untuk mengalirkan aliran roh itu yang membuat kita hidup berguna dan bermakna. Saudara, 3 bulan hidup dalam masa pandemi, situasinya memang membuat kita hidup dalam tekanan, ketakutan, kecemasan yang rasanya sungguh sangat melelahkan. Bukan hanya secara fisik, secara psikis, bahkan tidak sedikit mereka ada yang mengalami kelelahan spiritual. Jika tidak benar-benar dekat dengan Tuhan, maka mereka bisa menjadi kehilangan arah. Kenapa? Karena ibadah nggak bisa dilakukan di tempat ibadah. Bahkan hari raya pun tidak bisa kita lakukan. Maka bisa kita maklumi kalau ada saudara-saudara kita yang berontak, nekat merayakan ibadah mereka di tempat-tempat ibadah. Padahal itu sangat beresiko. Maka ada jargon yang sekarang lagi viral, Bapak Saudara. Indonesia terserah. Dan itu diungkapkan oleh para tenaga medis karena mereka merasa lelah. Saya melihat di sana ada kekecewaan, saya melihat di sana ada kemarahan, saya melihat di sana ada kekesalan karena orang hidup tidak mau menyadari keberadaan mereka, tidak bisa bersikap secara bijaksana dalam menghadapi wabah virus corona saat ini. Itulah bentuk protes
itulah bentuk sikap apatis. Hal ini tentunya membuat situasi bisa sangat memprihatinkan. Dan ini adalah panggilan kita Bapak Saudara sebagai orang percaya yang sudah merasakan damai daripada Tuhan. Berdamai dengan virus corona harus kita hidupi sebagai situasi normal baru. Seperti hari ini kita beribadah online, ibadah Pentakosta online, masih tetap ada kan pajangannya Bapak Saudara, ada makanannya, ada sayuran, ada buah, ada roti, tapi nanti nggak bisa menikmati ya. Hanya kami yang bertugas yang akan menikmati di sini. Tapi Bapak Saudara juga tetap bisa merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Itu yang harus tetap disyukuri. Berdamai dengan virus corona mengajak kita untuk menyadari bahwa normal baru kita harus memiliki perspektif baru dalam hidup. Kiranya Roh Kudus yang sudah dicurahkan mengingatkan kepada kita bahwa kita semestinya juga bisa hidup dengan normal baru. Beberapa waktu yang lalu sudah mulai dikeluarkan rencana-rencana normal baru, tatanan hidup baru di era pandemi corona ini, seperti tayangan berikut ini ya. Itu adalah tahap-tahap yang sudah disiapkan pemerintah untuk kita masyarakat Indonesia bisa hidup di tatanan kehidupan normal baru ini. So, Bapak Saudara, firman Tuhan hari ini saya kira sangat tepat mengajak kepada kita secara khusus orang-orang percaya menjadi tauladan, menjadi contoh bagaimana kita hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang sudah dirumuskan oleh pemerintah supaya kehidupan ini menjadi kehidupan yang lebih baik. Virus corona mungkin tidak akan sirna, tetapi kita tidak boleh kalah dan tidak boleh menyerah. Kita harus memiliki sebuah keyakinan dan pengharapan seperti firman Tuhan katakan tadi, bahwa dengan Roh Kudus ada kehidupan baru, ada sukacita, ada pengharapan baru, di mana berkat-berkat dan kesejahteraan Tuhan akan dinyatakan. Syaratnya apa Bapak Saudara? Kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Jangan diperbudak oleh materialisme, jangan diperbudak oleh popularitas ataupun hal-hal yang membuat kita bisa mengabaikan fokus kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Biarlah peringatan ataupun perayaan turunnya Roh Kudus ke tengah dunia menjadi momen yang penting mengingatkan kepada kita bahwa dalam diri kita yang percaya kepada Yesus ada Roh Kudus yang memampukan kita juga mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Terutama di era normal baru ini, saya meyakini dan mendoakan Bapak Saudara kita sebagai orang percaya harusnya lebih siap dan lebih mampu menjadi contoh bahwa orang-orang Kristen bisa menjadi pribadi-pribadi yang mewujudkan tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Itulah
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan bersyafaat bersama dalam kebaktian hari ini, Bapak Saudara. Saya akan menaikkan pokok-pokok doa kita, dan pada bagian akhir kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau mengizinkan berbagai situasi yang terjadi dan pengalaman yang kami alami dalam perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Baik pengalaman yang indah maupun pengalaman pahit bahkan menyakitkan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau terus beserta dengan kami, bahkan Engkau memampukan kami untuk dapat memaknai setiap pengalaman itu, sehingga kami mempercayai bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk terus mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau pada hari ini yang istimewa, karena kami boleh meringati, merayakan turunnya Roh Kudus kepada para pengikut Tuhan, para murid-murid Tuhan, sehingga itu menggenapi apa yang menjadi janji Tuhan. Dan kami juga melihat, meyakini, karena kuasa Roh Kudus yang turun itu memampukan para murid-murid-Mu Tuhan, para pengikut-Mu untuk terus mewartakan karya kasih Allah di tengah dunia itu. Dan karena karya Roh Kudus itu pula Tuhan, hingga sampai detik ini kami tetap beroleh kekuatan, pengharapan dan keteguhan hati untuk menjadi orang-orang percaya, untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami menghayati akan keberkahan-Mu yang terus nyata kami rasakan, meskipun di tengah pandemi yang belum tahu kapan akan berhenti. Namun satu hal yang pasti, kasih setia-Mu dan kasih-Mu terus mengalir di hati kami, memberikan hidup dan kekuatan untuk terus melanjutkan kehidupan. Bahkan lebih daripada itu, kami terus dimampukan untuk berkarya menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan di masa mendatang. Pakailah setiap kami agar kami mampu bukan hanya merasakan dekat dengan Tuhan, merasakan aliran Roh Tuhan dengan berbagai pelayanan online yang ada, tetapi itu semua juga memampukan kami untuk terus memancarkan aliran air hidup Tuhan bagi dunia ini. Saat ini banyak orang membutuhkan dorongan semangat dan pengharapan untuk terus melanjutkan kehidupan di tengah bayang-bayang ancaman virus corona yang masih menjadi pandemi, di tengah himpitan dan kesulitan ekonomi. Tuhan tolong agar umat-Mu terus berupaya mengerjakan segala sesuatu dengan keyakinan teguh dan iman yang kokoh. Engkau berikan umat-Mu kreativitas dan produktivitas yang tinggi untuk tetap berkarya dan menjadi berkat bagi sesama. Kami teringat Tuhan untuk para lansia yang dalam masa pandemi ini harus lebih ekstra hati-hati. Berikan mereka hikmat untuk menjaga diri, berikan mereka kebesaran hati untuk menjalani kehidupan di tengah segala keterbatasan. Demikian juga untuk anak-anak sekolah, demikian juga untuk para orang tua yang harus berjuang ekstra mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, terutama di tengah suasana mencekam karena ketakutan maupun kecemasan. Kiranya kasih karunia-Mu terus dicurahkan, memberikan ketenangan dan kedamaian.
Berkatilah Tuhan gereja-gerejamu agar terus berusaha melakukan penjangkauan bagi umatmu di tengah segala keterbatasan sarana prasarana maupun kemampuan yang ada. Berilah semangat dan tekad agar gereja Tuhan bisa tetap hadir di tengah umatmu yang sedang bergumul dengan segala keadaan mereka, sehingga mereka Tuhan umatmu beroleh kekuatan, dikuatkan dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Bahkan lebih daripada itu, umatmu dipersatukan untuk bekerja sama melayani masyarakat dalam menghadirkan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Berkatilah majelis jemaat, baik pendeta, para penatua, dengan seluruh aktivis, bukan hanya diberikan kemampuan, kreativitas, dan kepintaran, tetapi juga berikan hati yang tulus dan bijaksana, agar mereka bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan sepenuh hati dan ketulusan, sehingga mereka bisa tetap solid melayani Tuhan, dan dalam pelayanan mereka Tuhan boleh menjadi berkat bagi umatmu. Tak lupa juga kami saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, agar terus mendapatkan rahmat dan hikmat dari Tuhan, agar para pemimpin kami dimampukan menghadapi situasi saat ini, tentunya bersama seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Terlebih Tuhan, untuk upaya penemuan obat ataupun vaksin COVID-19 yang terus digencarkan, biarlah semua berjalan seturut dengan rencana dan karya Tuhan bagi Indonesia, bahkan bagi dunia ini Tuhan, yang sudah diporak-porandakan tatanan kehidupannya. Dan biarlah melalui momentum Pentakosta ini Tuhan, kami disadarkan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan sebuah tatanan baru yang harus kami sambut, yang harus kami jalani, yang harus kami hidupi. Berikanlah kesabaran dan kebijaksanaan untuk terutama para medis, suster, perawat, dan dokter yang mungkin mereka harus berjuang ekstra, terutama untuk menangani orang-orang yang dalam keputusasaan, dalam kemarahan dan kekecewaan mereka akhirnya menjadi korban virus corona. Tuhan, limpahkanlah kasih dan rahmat-Mu agar mereka juga tetap bisa melayani dengan sukacita dan penuh ketulusan. Ada banyak hal yang ingin kami bawa, tapi keterbatasan waktu dan tempat Tuhan, kami sadar Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan doa ini dan kami bawa doa ini hanya ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Sang Sumber air kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan dan kami landaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah waktunya kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Dan pada minggu hari ini, kita akan juga memberikan persembahan syukur tahunan sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan selama setahun ini, khususnya dikala kita menjalani pandemi COVID-19. Persembahan kali ini dapat disiapkan dalam amplop masing-masing dan diletakkan pada tempat yang sudah ditentukan dan bisa diberikan ke gereja pada saat sudah mulai ada acara kebaktian di gereja, ataupun melalui transfer ke rekening gereja maupun melalui QRIS, BCA, GoPay, dan yang lainnya. Inilah dasar persembahan kita hari ini. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai.
Jemaat yang terkasih dalam Yesus, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas apa yang telah kami terima. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas juga pemberian-Mu, pemeliharaanmu di dalam hidup kami setahun terakhir, dan boleh kami ungkapkan melalui persembahan syukur tahunan ini. Tuhan Yesus, berkatilah, urapilah persembahan ini agar boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Kami juga mengucap syukur dan mohon penyertaan daripada-Mu untuk mereka yang mengelola persembahan ini. Biarlah mereka Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu di gereja ini, bahkan dimanapun akan digunakan. Kami serahkan doa ini dan sempurnakanlah dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, teruskanlah ibadah kita dalam hidup sehari-hari dan pegang teguhlah firman Tuhan dalam menghadapi masa depan, melewati lembah kekelaman. Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, itulah yang menuntun kita dan menjamin kepastian hidup kita. Kehadirannya menyertai saudara. Kita dituntunnya ke air yang tenang dan rumput yang hijau, melewati lembah kekelaman dan kecemasan, hingga segarlah jiwa kita. Dia senantiasa menjadi kawan yang sejati. Roh Kudus yang menguatkan kita untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun dan dalam segala keadaan kita. Yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.
kasih sayangmu, kasih sayang, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku perasaanku dan sombongku masih menggoda. Di hati dan benciku kadang menjelma. kasih sayangmu.